Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Pak Ali berharap kalian tetap sehat untuk mengikuti setiap proses pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mengikuti proses pembelajaran seperti biasa, kita akan devosi terlebih dahulu. Nah, Pak Ali akan membuka devosi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami di malam hari, dan Engkau sudah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat, dengan tubuh yang sehat untuk melakukan setiap aktivitas kami ya Tuhan. Sekarang kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, anak-anak pasti sudah pernah belajar kan tentang kewajiban atau tugas. Ya, jadi semua orang ya punya kewajiban atau tugasnya masing-masing. Ya, jadi orang tua punya tugas untuk merawat dan mendidik anak-anak sekalian. Dan juga misalnya guru, ya guru mempunyai tugas untuk mengajar, ya. Dan juga siswa, ya atau anak-anak di rumah mempunyai tugas untuk belajar, ya seperti itu. Nah, artinya bahwa Allah menciptakan semua umat manusia, ya baik anak-anak, ya baik anak-anak kecil maupun orang dewasa, dengan memiliki kewajiban atau tugas yang harus dikerjakan atau dilakukan, ya. Oke, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yakobus yang pertama, ya, ayat 22 sampai dengan ayat 25. Ya, Pak Aldi akan bacakan dan anak-anak boleh ikuti di rumah atau anak-anak juga bisa mendengarkan dari rumah masing-masing ya. Oke, Pak Aldi langsung baca ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Allah kita menginginkan kita untuk menaatinya, ya. Jadi Allah menyatakan setiap kasih-Nya bukan agar kita hanya mengetahuinya, ya. Jadi Allah menyatakan kasih-Nya bukan hanya supaya agar kita tahu bahwa oh Allah itu kasih, ya, atau agar kita mengetahui bahwa oh Allah itu ada, ya. Agar kita mengetahui bahwa Allah itu ada, bukan seperti itu saja, ya. Tetapi Allah menyatakan kehendaknya dalam hal ini setiap perintahnya, setiap hukum-hukum Allah, ya, agar kita menaati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti itu. Nah, jadi firman yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama, ya, mengatakan bahwa kita semua sebagai anak-anak Allah, ya, kita diminta untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya bagaimana? Artinya bahwa kita tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita
pelaku artinya kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Contohnya begini ya, dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, orang tua atau guru misalnya ya meminta anak-anak untuk belajar atau mengerjakan tugas. Nah, kemudian anak-anak hanya dengar yang dikatakan dan anak-anak menjawab, iya mama, iya papa, atau iya pak, iya bu. Tapi setelah itu kalian tidak melakukannya. Tapi kalian tidak melakukan apa yang diperintahkannya, ya misalnya begitu. Tapi kalian malah melakukan hal yang lain, ya seperti itu ya. Itu sama seperti orang yang dia hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ya. Contoh yang tadi Pak Ali sampaikan sama seperti itu ya, orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan ya, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan ya, atau kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa tugas atau kewajiban kita ya sebagai anak-anak Allah adalah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi tidak hanya kita mendengarkan, misalnya pada saat devosi ya, kita dengar setelah itu selesai, tapi kita juga harus melakukannya hari lepas hari ya. Contohnya misal ya dalam kehidupan kita ya, misalnya saat devosi kita dengarkan, misalnya guru bilang, oke, kamu tidak boleh berbohong ya, tetapi dalam kehidupan kita sering berbohong kepada orang tua, kepada guru, ya kepada teman-teman kita. Nah, hal itu artinya bahwa kita belum menaati hukum Allah. Artinya kita belum menaati apa yang menjadi perintah Allah, ya. Jadi melalui firman hari ini kita diingatkan untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, ya, tetapi kita pun harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi misalnya kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ajarkan kita untuk mengasihi sesama ya, berarti kita pun harus melakukannya itu. Misalnya kita harus mengasihi sesama kita ya, kita harus memaafkan orang yang melakukan salah kepada kita ya, seperti itu ya. Jadi Pak Aldi harap firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita semua ya, tidak hanya mengingatkan anak-anak di rumah, tetapi mengingatkan juga kepada Pak Aldi ya, untuk kita sama-sama mau menaati apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi hukum-hukum Allah, yaitu dalam hal ini adalah tidak hanya mendengarkan firman Tuhan yang kita misalnya dibawakan di devosi ya, tetapi kita juga melakukannya dalam kehidupan kita ya, seperti itu. Semoga Roh Kudus selalu menuntun kita agar kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman yang boleh sama-sama kami baca dan boleh kami renungkan. Biarlah kembali mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah mampu menaati setiap hukum-Mu dan setiap apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya kami kembali diingatkan untuk tidak hanya menjadi pendengar setiap firman yang disampaikan, tetapi kami juga harus menjadi pelaku. Kami juga harus melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami minta biarlah Roh Kudus senantiasa boleh menuntun kami, boleh memimpin kami dalam setiap kehidupan kami, agar senantiasa kami selalu menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan dalam mengikuti setiap proses pembelajaran di hari ini. Tuhan yang mampukan kami, mampukan juga setiap guru-guru kami, setiap orang tua kami yang membimbing kami, yang mengajar kami. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan setiap dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Demikian devosi kita hari ini. Pak Ali berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. God bless you. Bye.